Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Aryani Dwi Kusumawardani, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evolusi. Izin memperkenalkan diri, saya Rodiah dengan NPM 2111060142 akan membacakan atau membawakan materi tentang proses terjadinya evolusi manusia. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pokok bahasan. Yang akan saya bahas yaitu pengertian evolusi manusia, yang kedua teori evolusi manusia, yang ketiga teori-teori evolusi, dan yang keempat proses evolusi manusia. Sudah tahukah sih kalian apa itu evolusi manusia? Evolusi berasal dari bahasa Latin yaitu evolvo yang berarti membentang. Evolusi adalah perubahan, berangsur dan pelan. Evolusi manusia atau antropogenesis merupakan bagian evolusi yang mengenai munculnya Homo sapiens. Ini merupakan subjek luas pendidikan ilmiah yang berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana perubahan ini terjadi. Yang selanjutnya yaitu teori-teori evolusi manusia. Teori evolusi sebagai penjelasan yaitu tentang bagaimana evolusi terjadi atau mekanisme evolusi. Selain sebagai penjelasan tentang evolusi, teori evolusi juga bisa dimasukkan sebagai teori yang menyatakan perubahan dan diversifikasi makhluk hidup. Dalam hal ini, teori evolusi merupakan penjelasan terhadap berbagai fenomena yang kemudian ditunjuk sebagai bukti evolusi. Dan selanjutnya yaitu teori-teori evolusi. Ada beberapa teori yang dikembangkan oleh Landmark mengatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang kedua itu teori Darwin. Menurut Darwin ini, evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Organisme yang sesuai dengan lingkungannya akan tetap bertahan hidup, sedangkan yang tidak sesuai dengan lingkungannya akan mati karena akibat seleksi alam. Dan yang ketiga yaitu teori Hugo de Vries mengemukakan tentang mutasi gen, yakni suatu perubahan antara gen yang bersifat kekal. Mutasi gen ini merupakan masalah yang menyebabkan terjadinya evolusi. Materi yang selanjutnya yaitu faktor evolusi manusia. Proses evolusi manusia melibatkan serangkaian proses perubahan alam seperti menyebabkan spesies, populasi organisme yang berbeda, muncul beradaptasi dengan lingkungan dan punah. Dan proses evolusi manusia. Manusia pertama, banyak ahli yang berpendapat bahwa evolusi manusia pertama terjadi di Afrika dengan fosil yang menemukan dan dikenal sebagai Australopithecus. Fosil-fosil yang telah ditemukan antara lain Australopithecus africanus, Australopithecus afarensis, Australopithecus robustus atau Paranthropus robustus, Australopithecus boisei dan Placentropus transvalensis. Dan yang selanjutnya yaitu Homo habilis. Homo habilis adalah spesies hominid yang muncul sekitar 2,4 juta hingga 1,4 juta tahun yang lalu. Mereka merupakan salah satu anggota awal genus Homo dan dikenal karena kemampuan alat bantu yang lebih canggih daripada hominid sebelumnya. Hominid habilis diyakini telah menggunakan alat-alat sederhana untuk kegiatan seperti memotong, mengolah makanan. Meskipun memiliki otak yang lebih besar daripada spesies sebelumnya, mereka masih dianggap sebagai nenek moyang manusia yang lebih primitif. Dan materi selanjutnya yaitu Homo erectus. Menurut para ahli Homo erectus merupakan golongan hominid yang pertama menyebar dari Afrika ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, fosil Homo erectus ditemukan di berbagai daerah di dunia seperti Jawa, Cina, dan Eropa. Fosil-fosil yang punah
ditemukan antara lain Pithecanthropus erectus, Sinanthropus pachinensis, Homo soloensis, Homo mojocertensis, dan Homo heidelberg. Dan materi yang selanjutnya yaitu Homo sapiens. Homo sapiens adalah spesies manusia modern yang muncul sekitar 300 tahun yang lalu. Manusia modern ini memiliki kemampuan intelektual yang lebih tinggi, seperti menggunakan alat-alat kompleks dan memiliki struktur sosial yang rumit. Homo sapiens adalah salah satu-satunya spesies manusia yang masih ada hingga saat ini. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.